Halo semuanya, ketemu lagi dengan Orvan di Kampi Badminton. Jangan lupa smash. Hari ini aku akan membuat satu buah video komparasi mengenai dua raket yang lagi viral di tahun 2023 dari brand Yonex. Apalagi kalau bukan Yonex Nanoflare 1000 Jet versus Yonex Nanoflare 800 Pro. Jadi aku bisa bilang ini kedua raket ini sama-sama seri Nanoflare, tapi kedua raket ini jujur aja secara karakternya ini agak sedikit berbeda. Jadi buat kalian penasaran dari kedua raket ini manakah yang akan menjadi raket andalan kalian selanjutnya, ataukah kalian lagi bingung dari kedua raket ini mau beli yang mana? Kalian wajib nonton video ini dari awal sampai akhir, karena di video kali ini aku akan ngebahas secara jujur versi KMP Badminton mana sih yang lebih cocok buat kalian yang pemain depan, mana sih yang lebih cocok buat kita-kita yang tukang gebuk. Jadi di sini ada seri yang tukang gebuk dan ada seri yang pure untuk pemain depan aja. Jadi buat kalian mau beli, kalian wajib nonton video ini daripada kalian beli asal-asalan dan ujung-ujungnya kalian rugi. Dan aku bisa bilang untuk kedua raket ini harganya lumayan mahal. Oke, jadi buat kalian yang barusan hadir di channel ini, seperti biasa langsung aja tekan tombol subscribe dan subscribe, karena subscribe itu gratisan buat kalian yang merasa kalau channel ini bermanfaat dan kalian mau support channel KMP Badminton biar makin berkembang lagi. Kalian boleh aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan ketika aku upload video baru seputar hobi badminton. Oke semuanya, kita langsung aja masuk ke review section. Di depan ini sudah ada dua raket yang akan kubahas di video kali ini, yaitu Yonex Nanoflare 1000 Jet yang warna kuning ini dan juga Yonex Nanoflare 800 Pro yang warna hijau ini. Jadi aku bisa bilang kedua raket ini sudah ku test place masing-masing ya kurang lebih 2-3 minggu. Jadi aku bilang yang Yonex Nanoflare 1000 Jet ini masih sering ku pakai atau masih sering ku bawa ketika aku main badminton. Tapi untuk Nanoflare 800 Pro ini emang baru ini aku barusan nge-review raket ini di channel ini, tapi aku bisa bilang raket ini masih kurang cocok dengan gaya permainanku. Jadi untuk saat ini aku masih belum nemu apa sih raket ini enak di tangan kita yang tukang smash. Oke, kita akan bahas raket ini secara jujur lagi versi KMP Badminton. Jadi aku di sini aku mau tekankan sekali lagi, di sini aku mau disclaimer, aku hanya nge-review raket ini secara jujur versi aku. Jadi versi aku, versi kita-kita yang amatiran, bukan atlet. Jadi kalau kalian yang suka bandingkan dengan atlet-atlet dunia yang sudah pakai kedua raket ini yang bilang, wah ketika mereka atlet dunia yang pakai, mereka juga smashnya kenceng. Jadi jujur aja, jangan bandingkan kita dengan atlet-atlet dunia yang punya tangan kuat, punya pergelangan tangan yang udah jadi, dan juga teknik main yang sudah benar. Jadi buat kita-kita yang amatiran, kalian coba aja dan kalian beli, dan kita baru bisa simpulkan gimana sih kedua raket ini secara feeling kita sebagai pemain amatiran atau kita-kita yang para penghobi. Oke, kita akan bahas poin pertama, yaitu harga. Untuk harga kedua raket ini jujur aja, ketika Nanoflare 1000 Jet keluar atau launching beberapa bulan yang lalu, ini harga juga di antara 2.900.000 sampai ke 3 juta. Yang ini juga sama. Jadi aku bisa bilang kedua raket ini harganya kurang lebih, tapi dikarenakan raket Nanoflare 1000 Jet ini udah mulai lama atau bisa dibilang udah agak jadul, yang ini seri baru, jadi Nanoflare 1000 Jet ini udah turun menjadi 2.700.000-an. Dan untuk Nanoflare 800 Pro dikarenakan ini raket masih baru, jadi raket ini masih di harga 2.900.000-an. Jadi aku bilang kalau kalian mau beli raket ini, kalian bisa klik link pembeliannya di kotak deskripsi, aku akan kasih di sana, kalian bisa langsung klik. Tenang aja, link-linknya aku bagikan semuanya toko-toko yang resmi dan juga bisa dipercaya. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu berat. Untuk berat kedua raket ini jujur aja ada varian 4U, ada varian 3U, dan di sini kedua raket ini sama-sama di varian 4U. Oke, jadi ketika dipasangkan senar dan dipasangkan grip tambahan dengan catatan, aku gak buka grip bawahnya. Untuk Nanoflare 800 juga sama, kupasangkan senar dan kupasangkan grip tambahan dengan catatan, aku gak buka grip bawahnya. Jadi sama-sama di angka 93 gram. Yang Nanoflare 1000 Jet ini sedikit 0,5 lebih berat dibanding yang Nanoflare 800 Pro ini. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu balance point. Untuk balance point, kedua raket ini agak sedikit berbeda. Jadi walaupun raket ini ada seri Nanoflare yang sama-sama headlight raket atau even balance raket, tapi kenyataannya untuk Nanoflare 1000 Jet ini setelah ku setting seperti ini, ku pasangkan senar dan ku pasangkan grip tambahan, balance point pada raket ini masih di angka 300 mm. Jadi dengan settingan yang sama, jadi kalian bisa lihat ini di bagian ujungnya agak sedikit
gendut, jadi kedua raket ini kalian bisa lihat settinganku untuk kedua raket ini sama percis. Oke, untuk Nano Flare 800 ini, untuk balance point pada raket ini, setelah ku setting, ku pasangkan senar dan ku pasangkan grip tambahan, balance point pada raket ini di angka 293 mm. Jadi, aku bisa bilang Nano Flare 1000 Jet ini sedikit lebih head heavy dibanding yang Nano Flare 800 Pro. Jadi, kalian bisa, kalau kalian udah punya kedua raket ini, kalian pasti sudah tahu ketika kita swing raket ini, Nano Flare 1000 Jet yang warna kuning ini, ketika kita swing ini masih berasa head heavy-nya, tapi untuk Nano Flare 800 Pro ini, aku bisa bilang ketika kita swing, ini raket berasa sangat-sangat lincah sekali. Oke, ini adalah salah satu perbandingan pertama yang bisa kalian lihat dari kedua raket ini, yaitu swing speed pada raket ini yang bisa dibilang Nano Flare 800 ini sedikit lebih lincah dibanding 1000 Jet. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu soft. Untuk soft, kedua raket ini jujur aja sama. Kalian bisa lihat ini stiff, dan juga 1000 Jet ini juga sama-sama stiff. Tapi aku bisa bilang untuk 1000 Jet ini, walaupun di speknya extra stiff, tapi aku bisa bilang ini masih ada sedikit melurnya atau sedikit fleksibelnya dibanding yang Nano Flare 800 Pro yang cenderung sedikit lebih kaku. Kalian bisa lihat, aku akan kasih kalian zoom. Ini sedikit lebih kaku, dan yang extra stiff yang ada pada Nano Flare 1000 Jet ini sedikit lebih bisa melur atau bisa kalian bisa lihat sendiri. Oke, jadi inilah mengapa aku bisa bilang untuk Nano Flare 1000 Jet memiliki generate power yang sedikit lebih baik dibanding Nano Flare 800 Pro. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu tension. Untuk tension, kedua raket ini sama-sama bisa ditarik sampai 28 lbs. Dan untuk Nano Flare 800 Pro, ya sama-sama dapat ditarik sampai 28 lbs. Dan di sini aku tarik dengan tarikan yang berbeda, tapi dengan senar yang sama. Jadi sama-sama menggunakan X-Bolt 65, 28 yang main, yang cross 30 lbs. Di Nano Flare 1000 Jet kalian bisa dengar hitting sound-nya. Wih, wow, sangat-sangat garing dan juga sangat-sangat nyentring untuk tarikan 28-30 lbs. Oke, untuk Nano Flare 800 Pro, sama-sama X-Bolt 65. Oke, jujur aja aku lebih suka hitting sound dari raket Nano Flare 1000 Jet yang cenderung lebih garing. Jadi kalian bisa dengar sekali lagi. Oke, lebih garing dibanding yang 800 Pro ini. Oke, balik lagi ke selera kita. Tapi buat aku pribadi, aku lebih suka hitting sound yang diberikan di raket Nano Flare 1000 Jet ini. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu grommet. Untuk jumlah grommet pada raket ini sama-sama berjumlah 76 mata itik dan bentuk frame raket ini agak sedikit berbeda. Yang Nano Flare 800 Pro ini dibuat isometrik besar seperti raket pada umumnya, sedangkan untuk Nano Flare 1000 Jet ini dibuat sedikit compact. Jadi kalian bisa lihat ini frame raket ini sedikit kecil dibanding Nano Flare 800 Pro. Aku akan kasih kalian videonya atau aku akan kasih kalian video zoomnya. Ini kalian bisa lihat ini raket untuk Nano Flare 1000 Jet sedikit lebih kecil untuk titik sweet spot pada raket ini. Jadi buat kalian yang mau beli, kalian wajib pertimbangkan bentuk frame raket ini yang sedikit lebih kecil di Nano Flare 1000 Jet. Jadi buat kalian yang mau beli ini, mungkin kalian butuh sedikit adaptasi. Kalau kalian yang sebelumnya pakai frame yang isometrik, kalian pindah ke compact, kalian mungkin butuh sedikit waktu atau mungkin kurang lebih 1-2 minggu untuk mendapatkan feeling yang terbaik untuk raket frame compact. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu desain cat. Untuk desain cat kedua raket ini sama-sama aja, sama-sama nyentring, tapi buat aku pribadi, aku lebih suka yang desain cat yang diberikan di Nano Flare 1000 Jet ini. Jadi aku kurang suka dengan warna hijau yang diberikan pada Nano Flare 800, walaupun kelihatan sangat elegan, tapi aku jujur aja, secara pribadi aku lebih suka desain cat yang diberikan di Nano Flare 1000 Jet ini. Oke, untuk kualitas dari kedua raket ini atau kualitas cat pada kedua raket ini, aku bisa bilang sama-sama dipakai kurang lebih 2 mingguan. Aku bisa bilang desain cat pada kedua raket ini, ingat ini adalah seri Nano Flare, jadi kalian harus hati-hati menggunakan kedua seri ini. Walaupun seri Nano Flare 800 ini di bagian framenya udah menggunakan bahan material Cooper yang dipercaya Yonex akan memberikan tingkat durable yang lebih bagus dibanding seri Nano Flare yang belum menggunakan Cooper. Jadi di sini yang Nano Flare 1000 Jet ini nggak menggunakan bahan Cooper seperti pada raket Nano Flare 800 Pro. Oke, jadi walaupun Nano Flare 800 Pro ini udah menggunakan bahan Cooper, tapi aku saranin aja buat kalian mau beli kedua raket ini, dikarenakan ini seri Nano Flare, jadi kalian harus hati-hati menggunakan kedua raket ini yang cenderung banyak cerita mistis untuk kedua raket ini atau untuk seri Nano Flare di brand Yonex ini. Oke, jadi untuk desain cat aku bisa bilang ini kualitasnya untuk seri Pro ini sangat-sangat bagus, sangat-sangat kuat.
dan juga aku bisa bilang untuk desain catnya bagus, untuk kualitas catnya bagus, dan bisa dibilang performanya juga nggak kalah penting, bagus sekali. Oke, kita langsung aja masuk ke review penilaian. Tapi sebelum masuk ke review penilaian, seperti biasa aku akan kasih kalian video gameplayku, dan ini adalah videonya. Oke semuanya, kita langsung aja masuk ke review penilaian. Jadi semua skor review penilaian seperti biasa aku mau disclaimer dulu. Aku mau bilang beda tangan, beda feeling. Jadi setiap orang punya game style main masing-masing, punya cara main masing-masing, punya posisi main masing-masing. Ada pemain depan, ada pemain belakang, dan juga punya power tangan masing-masing. Jadi setiap orang mungkin memiliki feeling yang berbeda dari setiap raket. Jadi mungkin aja aku bilang kedua raket ini enak, tapi mungkin aja kalian bilang kurang cocok di tangan kalian. Jadi di sini aku hanya nge-review raket ini secara jujur versi KNP Badminton. Moga-moga aja hasil review jujurku ini bisa kalian jadikan referensi. Kalian mau beli Nanoflare 800 ataukah lebih condong ke Nanoflare 1000 Jet setelah nonton videoku kali ini. Oke, kita akan bahas ke poin pertama, yaitu speed. Dari kedua raket ini, mana sih yang lebih enak untuk permainan speed seperti drive dan defense? Jujur aja, kalau aku pribadi, kalau kalian bertanya ke ini, ke KNP Badminton, aku bisa bilang untuk kalian yang suka bermain speed, aku lebih suka menggunakan Nanoflare 800 Pro. Jadi buat kalian yang suka typical defensive player, kalian suka ngangkat bola, defense bola, placing bola, ini raket lebih enak dibanding Nanoflare 1000 Jet. Apalagi kalau kalian yang tipikalnya pemain depan, kalian suka motong-motong bola, suka adu-adu drive, ini raket lebih lincah, lebih nyaman, dan juga ketika kita drive ini
hasil punch atau hasil dari pukulan kita ini jujur aja sangat-sangat kencang sekali untuk kalian yang suka drive lurus. Jadi buat aku pribadi, ini adalah raket yang lebih enak untuk kalian yang tipikalnya speed player. Atau kalian yang mau cari raket speed yang enak, ini bisa kalian pertimbangkan Nanoflare 800 Pro. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya yaitu kontrol. Untuk kontrol dari kedua raket ini manakah yang lebih enak? Jadi kalau kalian bicara grommet, ini grommet raket ini berjumlah, oh maaf, di sini aku ada misinformasi. Untuk jumlah grommet pada raket Nanoflare 800 Pro ini berjumlah 78 mata titik, dan untuk Nanoflare 1000 Jet ini berjumlah 76 mata titik. Jadi tadi aku ada salah penyebutan, jadi mohon maaf aja. Jadi di sini untuk Nanoflare 800 Pro yang harusnya memiliki kontrol yang bagus dan juga isometric frame yang membuat titik sweet spot pada raket ini sedikit lebih besar, tapi untuk kenyataannya aku bisa bilang untuk tingkat kontrol raket ini, kedua raket ini sama-sama bagus atau bisa aku bilang seimbang untuk tingkat kontrolnya. Jadi buat aku pribadi, untuk kalian yang suka placing bola, letak bola, drop shot bola, kedua raket ini sama-sama enak. Jadi dengan catatan kalian harus bisa atau terbiasa dengan raket yang frame compact dahulu. Jadi buat kalian yang pertama kali pakai raket frame compact, kalian mungkin aja tingkat kontrolnya akan sedikit susah dikarenakan frame raket ini kecil, jadi sweet spotnya juga otomatis kecil. Jadi buat kalian yang suka placing bola, kalau kalian nggak kena di titik sweet spotnya, mungkin pukulan kalian akan sedikit melenceng. Tapi buat kalian yang sudah terbiasa dengan frame raket compact, aku bisa bilang tingkat kontrol raket Nanoflare 1000 Jet ini sangat mengesankan sekali. Jadi aku pribadi, kalau kalian tanya ke aku, mana sih dari kedua raket ini yang lebih enak untuk permainan kontrol, aku bisa bilang kedua raket ini sama-sama enak, baik Nanoflare 1000 Jet ataupun Nanoflare 800 Pro. Oke, kita akan langsung masuk ke poin paling penting, yaitu smash. Untuk smash dari kedua raket ini atau untuk permainan power dari kedua raket ini, mana sih yang lebih bagus atau yang memiliki generate power lebih besar? Oke, jadi aku udah jujur aja, aku udah test play kedua raket ini. Jadi sampai saat ini aku belum ketemu feel enaknya untuk permainan smash di Nanoflare 800 Pro untuk aku yang tipikalnya tukang gebuk. Jadi buat aku pribadi, kalau kalian bertanya ke aku bilang Nanoflare 1000 Jet ini jauh lebih enak. Untuk kalian yang tukang smash, untuk kalian yang suka gebuk, ini raket lebih enak. Dan juga generate power raket ini ketika kita melakukan pukulan lob, ini raket lebih enak dikarenakan dia lebih head heavy juga. Dan juga dia frame compact, jadi framenya compact. Jadi kalau kalian sudah terbiasa dengan titik sweet spotnya, ini raket atau ini frame akan menghasilkan power lebih bagus dibanding frame yang cenderung ke isometrik. Jadi buat aku pribadi, untuk kalian yang suka smash, untuk kalian yang suka gebuk, terutama buat kalian yang suka jumping smash menggunakan raket-raket apapun, aku bilang generate power dari 1000 Jet atau Nanoflare 1000 Jet ini jauh lebih besar dibanding Nanoflare 800 Pro. Jadi aku pribadi untuk poin smash atau untuk poin power, aku lebih unggulkan Nanoflare 1000 Jet. Oke, kita langsung aja masuk ke kesimpulan dari video kali ini. Jika kalian bertanya apakah raket ini worth it buat kalian beli, aku bisa bilang baik Nanoflare 1000 Jet ataupun Nanoflare 800 Pro ini sangat worth it buat kalian beli. Jujur aja aku bisa bilang walaupun banyak brand yang udah mengedarkan atau mendistribusikan raket-raket badminton andalan mereka, aku tetap bilang Yonex lah yang paling terbaik dari segi kualitas, dari segi power, dari segi kenyamanan ketika kita pakai. Yonex masih nomor 1 untuk saat ini. Jadi buat aku pribadi, Nanoflare 800 Pro ataupun Nanoflare 1000 Jet ini masih sangat layak sekali buat kalian beli. Tapi ada tapinya. Jadi di sini untuk Nanoflare 800 Pro mungkin aja kalau kalian yang tipikalnya pemain depan, full ke pemain depan, atau kalian ini pure pemain depan, kalian suka cegat-cegat bola, kalian suka carikan bola, buat teman smasher buat smash, aku bisa bilang ini adalah raket yang bisa kalian jadikan andalan kalian selanjutnya. Jadi aku bisa bilang kalau kalian yang suka nge-defense, kalian suka adu-adu drive, ini raket sangat nyaman sekali buat kalian yang pemain depan. Jadi buat kalian pemain depan, pure pemain depan, kalian bisa pertimbangkan Yonex Nanoflare 800 Pro yang aku bisa bilang ini raket pure untuk pemain depan. Tapi buat kalian yang suka all round, kalian mau main di depan, mau main di belakang, dan juga mau mempunyai raket speed tapi powernya bagus, kalian bisa pertimbangkan Nanoflare 1000 Jet ini. Jadi buat aku pribadi, buat aku yang suka gebuk, buat aku yang suka smash, aku lebih cocok menggunakan Nanoflare 1000 Jet ini. Jadi buat kita yang tukang smash, mungkin aja kalian lebih cocok beli raket Nanoflare 1000 Jet dibanding Nanoflare 800 Pro. Walaupun raket ini adalah raket terbaru, tapi nyatanya aku lebih suka generate power dari raket Yonex 1000 Jet ini, yang bisa aku bilang generate powernya bagus dan juga hasil dari smash kita juga lebih menungkik menggunakan raket Nanoflare 1000 Jet ini. Jadi buat aku pribadi, untuk kalian pemain depan, kalian beli aja Nanoflare 800 Pro yang warna hijau ini. Tapi buat kalian yang suka
all round, suka main di depan ataupun sering suka smash, aku bisa bilang kalian bisa pertimbangkan Nano Flare 1000 Jet ini. Oke, kita akan bahas ke pertanyaan selanjutnya, yaitu manakah dari kedua raket ini yang bisa dipakai oleh pemula. Jadi aku bisa bilang, kalau kalian yang pemula, kalian baru belajar main badminton, kalian mau beli raket Yonex Pro, aku bisa bilang di Yonex ada dua raket yang aku bisa rekomendasikan buat kalian beli. Yang pertama adalah Aksaber 11 Pro, itu juga kalian bisa beli buat kalian yang pemula, buat kalian yang belum punya tangan kuat, kalian bisa beli raket tersebut. Tapi buat kalian yang mau beli raket selanjutnya, aku bisa bilang Nano Flare 800 Pro adalah raket nomor 2 yang bisa kalian pertimbangkan. Jadi buat aku pribadi, ini raket masih bisa dipakai oleh pemula. Tapi untuk Nano Flare 1000 Jet, mungkin aja kalian skip aja raket ini. Tapi buat kalian yang sudah mulai mahir, udah mulai berkembang tingkat skillnya, kalian bisa pertimbangkan Nano Flare 1000 Jet ini. Oke, kita langsung aja masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu manakah dari kedua raket ini yang bisa dipakai di permainan single. Oke, untuk permainan single aku lebih suka Nano Flare 1000 Jet. Tapi buat aku pribadi, kalau kalian yang pemain single, mungkin kalian butuh yang varian 3U. Jadi buat aku pribadi, buat kalian mau beli raket ini untuk permainan single, kalian bisa pertimbangkan Nano Flare 1000 Jet dibanding Nano Flare 800 Pro, yang menurut aku untuk gain net powernya ini agak sedikit susah untuk kita-kita yang bermain single. Oke, kita langsung aja masuk ke pertanyaan paling terakhir, yaitu manakah dari kedua raket ini yang menurut KMP Badminton lebih layak buat kita yang tukang smash beli. Jadi di sini aku mewakili kita yang tukang smash. Jadi bukan pemain depan. Jadi di sini aku mau disclaimer. Jadi di sini aku hanya mewakili kita yang tukang smash, tapi yang penghobi, bukan yang atlet. Oke, jadi buat aku pribadi, untuk kita yang tukang smash, aku lebih suka pakai Nano Flare 1000 Jet dibanding Nano Flare 800 Pro. Mungkin aja Nano Flare 800 Pro ini adalah salah satu raket yang akan kujual next. Jadi ada temanku yang tertarik menggunakan raket ini, jadi mungkin aja aku jual raket ini. Jadi mungkin di next konten kalian nggak akan lihat raket ini digantung di lemariku lagi. Oke, mungkin cukup sekian videoku kali ini. Kalau kalian suka, langsung aja tekan tombol like, comment, dan subscribe, dan di-share ke teman kalian agar teman-teman kalian dapat manfaat-manfaat yang ada di channel KMP Badminton ini. Dan buat kalian yang punya pertanyaan seputar kedua raket ini, baik Nano Flare 1000 Jet ataupun Nano Flare 800 Pro, kalian bisa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Aku akan jawab satu persatu, dan akhir kata, jangan lupa smash dan jangan sampai salah beli raket. Ciao.